Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update informasi kembali teman-teman. Selamat datang di channel ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan banyak rezeki. Update kali ini mengenai Kali Gabus dan Kali PJT yang ada di Gabus Bekasi Tambun Utara. Setelah kedatangan KDM atau Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, perkembangan untuk normalisasi kali dan sungai yang ada di Kali Gabus dan Kali PJT berjalan dengan baik. Apalagi ketika ada sidak atau jadwal sidak ke lokasi titik di mana penyempitan itu terjadi. Kini Kali Gabus dan Kali PJT sudah dibersihkan dari bangunan liar, dari endapan lumpur, dari kali yang tadinya wujudnya sungai atau kali berubah menjadi hanya selokan. Karena ada beberapa bagian yang memang diuruk oleh warga dan dibangun coran atau beton untuk rumah tinggal, pertokoan, ruko-ruko, bahkan sampai pagar pesantren juga didirikan di atas kali dari PJT itu sendiri. Sidak terakhir, Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat menginstruksikan untuk membongkar jalan ke akses perumahan warga. Padahal ini jalan cukup besar dan masuk ke perumahan atau pemukiman warga, itu pun harus segera dibongkar demi memperlancar aliran air dari Kali Gabus yang mengarah ke PJT di Tambun Utara ini. Dengan adanya gubernur baru KDM atau Kang Deddy Mulyadi yang pekerjaannya itu serba cepat. Beliau tidak ada meeting seperti pemimpin daerah lainnya, tetapi beliau selalu turun ke lapangan melihat langsung permasalahan dan selangsung detik itu juga dilakukan solusi yang terbaik. Solusinya adalah dia memprioritaskan masyarakat pada umumnya yang berdampak signifikan langsung berikan solusi. Tidak pandang bulu itu bangunan siapa, itu ruko siapa, maka yang tadinya kali harus menjadi kali kembali. Kini Kali Gabus dan Kali PJT sudah rapi. Ya hanya tinggal merapikan puing-puing yang tersisa dari bongkaran sama pembuatan jembatan yang nantinya menggantikan jembatan-jembatan yang tadinya sudah dinormalkan untuk aliran air. Kang Deddy Mulyadi menginginkan jembatan yang ada di aliran air, entah itu Kali Gabus maupun Kali PJT, itu wujudnya harus melengkung. Harus melengkung ke atas agar aliran air tidak menabrak atau mengganggu jembatan yang ada. Ini tidak hanya untuk Kali Gabus dan Kali PJT saja, melainkan kali-kali, sungai-sungai seluruh yang ada di Jawa Barat. Bagi warga yang masih menghuni atau memiliki tempat usaha di bantaran kali, entah sungai atau kali, siap-siap untuk ditertibkan. Jadi jangan sampai nanti ketika waktunya tiba pembongkaran, teman-teman atau warga-warga itu komentar nggak ada informasi terlebih dahulu, nggak ada sosialisasi terlebih dahulu. Dimanapun yang ada di daerah Jawa Barat, jika melanggar maka akan dibongkar. Jadi siapkan mental dari sekarang sebelum hari H itu terjadi. Kang Deddy Mulyadi menginginkan daerah di bantaran kali maupun sungai tempatnya harus indah, harus enak dipandang, bisa untuk wisata. Kang Deddy Mulyadi dalam menangani kali-kali yang ada di Jawa Barat yang tadinya mungkin mohon maaf bisa dibilang kali yang bisa dibilang paling buruk, maka akan dirubah 360 derajat nantinya untuk menjadi kali percontohan. Kali Citarum.
hitam, bau. Nah, itulah ya, teman-teman bisa cek sendiri citra dari Kali Citarum. Pabrik-pabrik buang limbah ke Kali Citarum, limbah rumah tangga ke Citarum sampai wujudnya hitam. Tetapi perlahan tapi pasti untuk normalisasi, untuk pengerukan, untuk penjagaan, mulai dari membuang sampah yang ada di bantaran Kali Citarum sudah dihentikan. Sampah-sampah yang ada di bantaran Kali Citarum menyebabkan aliran air Citarum ini berdampak kurang baik. Teman-teman bisa lihat sendiri dimulai di Gabus atau Tambun Utara Bekasi untuk penanganan masalah kali. Penataan kali ini cukup memakan waktu karena tidak hanya mengeruk bagian yang dangkal di kali itu sendiri, akan tetapi juga harus pembongkaran beton-beton yang memakan waktu jauh lebih lama. Jika membuat sungai baru mungkin jauh lebih cepat daripada harus membongkar beton yang ada di dalam sungai itu sendiri. Mungkin sekali kunjungan miliaran rupiah digelontorkan untuk masyarakat yang berdampak. Meskipun sebenarnya warga atau masyarakat yang memiliki bangunan liar di dalam kali maupun di dalam sungai itu sendiri melanggar undang-undang. Tanah pemerintah atau bantaran kali sebenarnya dilarang dalam undang-undang untuk didirikan bangunan dalam bentuk apapun. Apalagi yang bisa berdampak dan mengakibatkan kefatalan seperti bencana banjir. Namun KDM selaku Gubernur Jawa Barat tidak memandang itu sebagai ganti rugi, melainkan persepsi beliau untuk percepatan dari pembangunan Jawa Barat itu sendiri yang impactnya nanti untuk kemaslahatan masyarakat atau warga Jawa Barat. Kerugian harus ditanggung cukup besar jika kita menunda untuk pengerjaan normalisasi kali itu sendiri. Bayangkan saja, Puncak Bogor saja sudah tidak terkontrol dan terkendali alamnya. Ketika hujan lebat turun begitu saja, maka sungai-sungai yang ada di Bekasi tidak akan kuat menampung debit airnya. Disinilah masalah itu terjadi. Air meluap kemana-mana. Rumah-rumah warga pada tenggelam. Siapa yang menjadi korban? Warga itu sendiri lagi. Disinilah beliau menilai bahwa beliau harus memiliki kebijakan yang cepat dan solutif. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, share, dan komen. Komen kalian adalah mendukung dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.